Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hervina Dia Putri dari kelas 1 PK3. Di sini saya akan membahas tentang valuasi saham dengan metode valuasi Benjamin Graham Formula yang juga meliputi bagaimana cara menghitung nilai intrinsik atau nilai wajar saham, perhitungan CAGR, margin of safety, dan yang terakhir adalah membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Kali ini saya akan mengambil contoh perusahaan dari sektor keuangan subsektor bank, yaitu Bank BRI Syariah Tbk dengan kode saham BRIS. Bank BRI Syariah Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank memiliki fokus pada segmen menengah bawah. Lanjut ke pembahasan yang pertama adalah valuasi saham. Melakukan penilaian atau valuasi saham adalah proses menentukan berapa harga yang wajar untuk suatu saham. Bagi para investor, kejelian dalam melakukan valuasi saham mutlak diperlukan. Jangan sampai mengalami kerugian dikarenakan membeli saham dengan harga tinggi di atas nilai wajarnya. Jangan pula membeli saham terlalu murah, tetapi pergerakannya kurang atraktif sehingga tak juga memberikan keuntungan. Sebab itu, investor harus mengetahui nilai wajar saham sebelum memutuskan untuk membeli saham. Jangan sampai salah, karena nilai wajar saham tidaklah sama dengan harga saham. Dalam memvaluasi harga wajar sebuah saham perusahaan, ada banyak metode yang digunakan untuk menghitung harga wajar sebuah saham perusahaan. Ada metode yang cukup kompleks digunakan, ada pula metode yang cukup sederhana. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan salah satu metode valuasi yang cukup umum untuk digunakan. Metode valuasi tersebut adalah Benjamin Graham Formula. Sesuai dengan namanya, formula ini diperkenalkan oleh Benjamin Graham, the father of value investing, dalam bukunya The Intelligent Investor. Formula awal dari Benjamin Graham Formula adalah nilai intrinsik sama dengan EPS dikali 8,5 ditambah 2G. EPS atau earning per share adalah laba bersih per lembar saham. 5 adalah asumsi yang digunakan Graham untuk perusahaan yang tidak bertumbuh atau CAGR sama dengan 0%. G adalah growth rate atau tingkat pertumbuhan. Seiring berjalannya waktu, Graham memperbaharui formula tersebut menjadi nilai intrinsik sama dengan EPS dikali 8,5 ditambah 2G dikali 4,4 dibagi Y. Formula yang baru ini menambahkan dua komponen, yaitu 4,4 adalah tingkat risk-free rate atau investasi bebas risiko sewaktu tahun 1962. Y adalah yield obligasi perusahaan dengan rating AAA. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan bahwa Benjamin Graham formula tersebut diciptakan dengan menggunakan asumsi seperti ini. Yang pertama, formula tersebut adalah formula yang diciptakan oleh Graham sekitar tahun 1962, yang berarti akan ada perbedaan untuk tahun 2020. Yang kedua, formula tersebut menggunakan asumsi makro seperti risk-free rate dan corporate bond yield untuk pasar Amerika, yang berarti juga akan ada perbedaan untuk pasar Indonesia. Oleh karena itu, kita akan melakukan beberapa penyesuaian penting dalam Benjamin Graham formula ini. Pertama-tama ada EPS atau earning per share. Seperti yang telah diketahui, EPS didapatkan dengan membagi net profit dengan jumlah saham beredar. Terkadang EPS sebuah perusahaan memiliki fluktuasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, EPS yang digunakan di sini adalah normalized EPS. Selanjutnya ada konstanta 8,5. Dalam beberapa kasus, angka 8,5 ini akan memunculkan angka yang terlalu optimis ketika menghitung nilai intrinsik, khususnya untuk pasar negara berkembang seperti Indonesia. Untuk menjaga tingkat konservatif, beberapa literasi menggunakan konstanta 7 ketimbang 8,5. Oleh karena itu, kita akan mengganti konstanta 8,5 ini dengan konstanta 7. Nilai konstanta 7 ini juga dapat dilihat melalui website www.market-premia.com. Selanjutnya ada 2G atau growth rate. Sama halnya dengan konstanta 8,5 tadi, dalam beberapa kasus 2 kali G akan memunculkan angka yang terlalu optimis ketika menghitung nilai intrinsik untuk pasar Indonesia. Oleh karena itu, kita juga akan mengganti multiplier 2G menjadi 1G, dan growth rate dibatasi di 15%. G ini sendiri merupakan CAGR perusahaan. Pembahasan bagaimana cara menghitung CAGR akan dibahas di slide berikutnya. Lalu ada konstanta 4,4. Konstanta 4,4 adalah risk-free rate atau investasi bebas risiko yang digunakan oleh Graham pada tahun 1962 untuk pasar Amerika. Oleh karena itu, kita perlu menyesuaikan kondisi pada saat ini untuk pasar Indonesia. Jadi kita akan mengganti konstanta 4,4 ini dengan yield obligasi pemerintah 10 tahun atau government bond 10 years. Per video ini dibuat yaitu pada Mei 2020, yield obligasi pemerintah adalah sebesar 8,1%. Untuk mendapatkan data yield obligasi pemerintah, kalian dapat menemukannya di website ibpa.co.id. Dan yang terakhir adalah Y atau yield. Untuk yield obligasi perusahaan, kita juga akan menyesuaikannya dengan yield obligasi perusahaan dengan rating AAA di Indonesia.
per video ini dibuat, yield obligasi korporasi dengan rating AAA di Indonesia saat ini sekitar 11,4%. Untuk mendapatkan data yield obligasi perusahaan rating AAA ini, kalian dapat menemukannya di website ibpa.co.id. Dengan beberapa penyesuaian tersebut, maka kita akan dapatkan Benjamin Graham Formula yang kita gunakan untuk pasar Indonesia adalah nilai intrinsik sama dengan EPS dikali 7 ditambah 1G dikali government dibagi Y dengan rating AAA. Sebelum menghitung nilai intrinsik, kita harus tahu dulu rasio CAGR-nya. Kepanjangan dari CAGR adalah Compound Annual Growth Rate, atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, maka terjemahannya adalah rata-rata pertumbuhan majemuk tahunan. Maksudnya apa? Jadi di sini yang dihitung adalah pertumbuhan investasi dan bisnis secara rata-rata dalam setiap tahunnya. Sehingga kalau ditanya apa tujuan dari CAGR, maka jawabannya adalah rasio untuk menghitung rata-rata pertumbuhan bisnis ataupun investasi perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Rumus untuk menghitung CAGR adalah IPS tahun akhir dibagi dengan IPS tahun awal dipangkatkan dengan 1 per N-1, N-nya di sini adalah jumlah tahun, lalu dikurangi dengan 1. Dari data tersebut didapatkan IPS tahun akhir yaitu 2019 sebesar Rp7,69, IPS tahun awal yaitu tahun 2014 sebesar Rp0,29. Jumlah tahunnya dari 2014 ke 2019 adalah 6 tahun. Sehingga perhitungan CAGR-nya akan menghasilkan nilai sebesar 92,62%. Dengan menggunakan rumus yang sudah disesuaikan tadi, maka perhitungan nilai intrinsiknya akan menghasilkan nilai sebesar Rp120. Karena growth rate-nya dibatasi di 15%, maka yang dimasukkan ke dalam rumus adalah 15%, meskipun perhitungan CAGR-nya tadi menghasilkan nilai 92,62%. Yang jadi pertanyaan adalah apakah harga saham pernah mencapai nilai intrinsik atau nilai wajarnya? Dapat dilihat dari grafik, pada kisaran tahun 2018 sampai 2020, harga saham selalu berada di atas nilai intrinsiknya. Bahkan pada tanggal 19 Agustus 2018, saham sempat berada pada harga Rp650. Dengan kondisi seperti itu, maka saham dikategorikan sebagai saham yang overvalued. Apa itu saham overvalued? Sebenarnya, istilah overvalued bisa dikaitkan dengan suatu nilai atau harga yang berlebih atau mahal. Dengan kata lain, harga tersebut berada di atas harga normal atau wajarnya. Begitu juga dalam konteks saham. Maka saham overvalued adalah saham yang memiliki nilai atau harga di atas nilai wajarnya. Tetapi itu tidak selalu berarti bahwa saham tersebut harus dihindari. Pada kondisi ini, investor disarankan untuk menjual sahamnya karena akan lebih menguntungkan. Melihat perbedaan antara nilai intrinsik dan harga pasar dikenal di dunia investasi sebagai memeriksa rasio harga terhadap buku. Harga pasar suatu saham hampir selalu bervariasi dari nilai bukunya. Alasan utama di balik variasi ini adalah konsep penawaran dan permintaan. Harga pasar suatu saham mencerminkan permintaan saat ini untuk saham tersebut. Jika terdapat permintaan tinggi oleh investor untuk saham tertentu, harga pasar saham akan naik di atas nilai buku. Meskipun sebuah saham sementara ini dinilai terlalu tinggi, tidak berarti bahwa saham tersebut tidak boleh dibeli atau setidaknya dipertimbangkan. Overvaluation dan undervaluation terjadi setiap hari. Tujuannya bagi setiap investor adalah untuk membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Dan jika investor memiliki analisis bahwa saham sangat mungkin untuk dijual di masa yang akan datang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar saat ini, maka saham tersebut mungkin menjadi investasi yang sangat baik, terlepas dari nilai intrinsik perusahaan saat ini. Salah satu kutipan yang populer dari Warren Buffett adalah, "The three most important words in investing are margin of safety." Apa itu margin of safety? Apabila diterjemahkan, nama lainnya adalah batas keamanan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin Graham, dosen dari Warren Buffett, dan partnernya David Dodd pada tahun 1934. Graham juga memunculkan istilah margin of safety sebagai konsep utama dari investasi di bukunya yang berjudul The Intelligent Investor. Menurutnya, margin of safety adalah selisih antara nilai intrinsik suatu saham dengan harga jual saat ini. Analisa terhadap margin ini sangatlah penting untuk mengetahui untung dan ruginya sebuah investasi. Dikarenakan batas ini dapat menentukan seberapa jauh kita bisa terus menjalani usaha atau menunjukkan usaha tersebut merugi. Untuk mahir menentukan margin of safety, penting memahami dahulu apa perbedaan antara nilai intrinsik atau value dan harga jual atau price. Menurut Warren Buffett, nilai adalah apa yang kamu dapat, sementara harga adalah apa yang kamu bayar. Apabila kita aplikasikan ke dalam rumus matematika, maka margin of safety sama dengan selisih value dan price per total value dikali 100%. Dikarenakan saham termasuk saham yang overvalued, maka perhitungan margin of safety-nya akan menghasilkan nilai yang minus. Dalam bidang investasi, semakin tinggi margin of safety, semakin rendah risiko yang didapat saat berinvestasi pada saham perusahaan tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin rendah margin of safety, semakin tinggi risikonya. Sekarang coba kita asumsikan untuk menerapkan margin of safety sebesar 40% dan atau 45% dari nilai intrinsiknya saat ini. Kira-kira berapa harga yang pas untuk melakukan pembelian?
Nah, ini adalah perhitungannya. Sehingga harga yang pas untuk melakukan pembelian jika menerapkan margin of safety sebesar 40% adalah Rp72, sedangkan untuk 45% adalah Rp66. Jika harga saham menyentuh harga ini atau di bawah harga ini, maka itu adalah saat yang pas untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, saya akan membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lain dalam satu sektor dan subsektor yang sama yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan sama-sama melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Daftar perusahaannya ada BRIS atau Bank BRI Syariah Tbk, BTPS Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk, dan yang terakhir ada PNBS Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Pertama-tama kita bandingkan dulu dari rasio IPS tahunannya. Ini adalah data IPS tahunan ketiga perusahaan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Seperti yang pernah saya bahas pada video sebelumnya, kita disarankan untuk mencari perusahaan yang memiliki IPS yang bertumbuh dari waktu ke waktu atau tren positif. Dari data tersebut terlihat IPS BRIS berfluktuasi dari tahun ke tahun, 2015 ke 2016 meningkat, 2016 ke 2017 menurun, 2017 ke 2018 kembali meningkat, dan 2018 ke 2019 menurun. Sementara itu, BTPS terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kebalikan dari BTPS, IPS PNBS terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2017 IPS-nya bernilai minus. Di 2018 meningkat, namun sayang di 2019 kembali mengalami penurunan. Ringkasnya, perbandingan perusahaan tersebut dengan rasio keuangan lainnya akan menghasilkan tabel seperti berikut. Pembahasan lebih lengkap tentang compare emiten telah dijelaskan pada video sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan perusahaan terbaik pertama adalah BTPS, yang kedua adalah BRIS, dan yang ketiga adalah PNBS. Artinya, jika ingin melakukan investasi, dapat berpedoman pada peringkat-peringkat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.